Iya, Bapak. Iya. Tanggal berapa, Bapak? Tanggal 30 Maret saya masuk di rumah sakit. Betul. Karena pada waktu itu saya sebelum ke rumah sakit periksa ada gejala tipes. Oh, baik. Di tipes, kemudian di foto toraks saya itu ada pneumonia, pneumonia paru. Betul. Langsung dirujuk dan sejak saat itu saya dicurigai mengidap COVID. Betul. Kemudian dalam kenyataannya ada tes swab atau tidak, Pak, setelah itu, Pak? Dan setelah itu saya di ruang anggrek ya, ruang anggrek itu kurang lebih 2 hari. Betul. Itu hasil ronsen berikutnya itu dinyatakan semakin memburuk. Iya. Nah, sejak saat itu saya dimasukkan ruang isolasi. Betul. Isolasi yang betul-betul tersendiri, itu hanya ada 2 kamar di RSUD Kraton itu. Betul. Terus di swab beberapa kali, saya nggak hafal sampai kan, tapi pada akhirnya pada awalnya negatif, kemudian pada akhirnya saya positif. Iya. Positif, dan saya dirawat di rumah sakit 18 hari. Betul. Bapak bisa mendeteksi nggak, Pak, terinfeksi itu penyebabnya dari mana, Pak? Nah, itu yang sampai sekarang masih teka-teki ya. Betul. Karena saya sudah nggak enak badan itu 2 hari menjelang saya menjemput anak saya yang dari Bali. Betul. Nah, kemudian justru bangunan cerita oleh masyarakat terus dinasti saya tertular oleh anak saya di Bali. Padahal saya waktu itu sudah merasa memang terakhir saya di Dewan itu, saya rapat paripurna, saya sudah merasa tidak enak ya, Pak? Tidak enak badan, tapi sudah meriang itu. Saya jemput anak saya, dan kebetulan beberapa hari kemudian setelah anak saya pulang sini, saya sama-sama periksa, sama-sama iya itu gejala itu. Sama-sama terinfeksi. Nah, coba anak saya enggak fenomena itu enggak. Iya. Tapi selang beberapa hari anak dan istri saya juga positif di swab. Baik, saya ingin mengetahui, Pak, itu gejala awalnya ini yang terasa bagaimana, Pak? Yang rasa pada waktu itu ya badan terasa greges ya. Tapi yang paling terdeteksi itu demam. Jadi saya panas sekitar 38, diminumi tidak kunjung itu dengan asumsi waktu itu tipes. Terus saya dirawat di rumah sakit. Nah, anak istri saya nggak apa-apa, Pak. Anak istri saya positif. Tidak ada gejala? Tidak ada gejala. Hanya lebih pada, terutama istri saya, gejalanya justru pada tekanan psikis. Oh, karena iya, persoalan mental aja ya, Pak ya? Saya di rumah sakit, alhamdulillah selama 18 hari itu. Betul. Kalau deteksi klinisnya kan di paru jelas itu ya. Betul. Sampai saya baru dengar akhir-akhir ceritanya itu sempat harusnya saya sesek katanya gitu. Di diagnosa itu harusnya sesek, tapi saya nggak pernah sesek. Saya nggak pernah sesek, kan nggak pakai alat bantu, hanya diinfus lah, diobati. Apa yang diobati saya nggak apa, banyak vitamin. Iya. Dan alhamdulillah sampai saya keluar tuh nggak pernah ada sesek. Iya. Kalau secara medis ketika sebelum terinfeksi ini, sebetulnya kondisi badan Bapak sehat-sehat saja, Pak? Tidak ada... ya itu meriang panas. Maksud saya, Bapak tidak memiliki penyakit sebelumnya yang ada dalam tubuh? Enggak, saya hanya tensi saya nggak terlalu tinggi tapi agak tinggi. Betul. 150 itu kan. Betul. Saya minum obat terus ya, tapi tidak pernah ada gejala karena tensi itu. Saya makan juga biasa gitu. Betul. Pak, ngelola mental, ngelola psikis ketika terjadi seperti itu, apalagi divonis COVID pada awal-awal ya, Pak? Itu bagaimana, Pak Bambang mengolah hati dan pikiran, Pak? Itu yang mau saya ceritakan ya. Betul. Psikis itu luar biasa sekali. Saya pasien ketiga. Baik. Dan pada waktu itu anak dan istri saya kena. Iya. Nah, saya punya anak juga yang sebelumnya kembali ke Saudi. Betul. Saudi tapi dia tinggalnya dengan istrinya di kota ya. Betul. Nah, saya dengan anak saya yang ragil, satu berarti berempat. Iya. Itu yang alhamdulillah negatif. Betul. Non reaktif. Nah, betul. Saya harus mengelola diri saya dan rumah saya karena pada waktu itu luar biasa, Pak. Sampai orang nggak berani lewat rumah saya. Rumah saya jauh, akhirnya ada wacana macam-macam lah. Mereka mengkhawatirkan sekali.
Akhirnya anak saya yang dari Saudi itu yang cukup dia menjelaskan penuh, malah itu sempat dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, terus menjelaskan posisi rumah saya seperti ini. Kebetulan depannya juga jauh, ada sekitar 10 meter, ada pagar keliling, belakangnya juga ada. Di dalam rumah kamar terpisah semua. Alhamdulillah lega, karena sempat terpikirkan bagaimana keluarga saya ini mau diungsikan kan itu, saking takut-takutnya pada waktu itu. Alhamdulillah saya menjadi contoh lah, pada waktu itu menjadi contoh karantina mandiri yang anak saya dan istri saya itu betul-betul tidak sampai menjadi klaster apapun. Termasuk diri anak saya yang di rumah. Enggak, karena anak saya itu yang meladeni anak istri saya. Nah, yang saya mau saya ceritakan, yang paling stres itu saya, Pak. Oh iya. Saya waktu sampaikan matikan HP kamu, nggak usah dirusuh. Wah, nggak usah diikuti itu. Semuanya bilang saya yang menjelaskan. Jadi saya sakit di rumah sakit itu saya monitor terus anak istri saya. Kalau anak saya kan masih muda, jadi ya dia olahraga terus di rumah. Sampai itu luar biasa lah kalau kita ngikut di. Jadi mereka membangun cerita macam-macam. Oh ini begini. Saya bilang udah nggak usah diceritakan. Sampai akhirnya yang paling heboh itu begitu. Karena perjalanan saya swabnya kan negatif, begitu positif diumumkan sampai di tingkat provinsi kan, teman-teman saya semuanya pada, ya saya hanya sederhana, saya kirimi foto saya sehat, saya itu terus kemudian selesai. Jadi ada reaksi yang berlebihan ya Pak ya? Luar biasa, awalnya luar biasa. Nah pada waktu itu kan hampir semua desa itu gang-gangan ditutup semua Pak. Betul. Jangankan orang sakit, orang sehat lewat aja ditanyain kan gitu. Saya jelas-jelas itu sampai akhirnya kita sembuh ya alhamdulillah. Betul. Pak, yang paling terasa ini hikmahnya apa Pak? Kalau hikmahnya luar biasa Pak. Hikmahnya saya tagline saya pada waktu itu dengan istri dan anak saya itu yang pertama adalah kita harus ikhlas. Sabar, kemudian tawakal. 3 itu semakin istri saya itu protes, saya ingatkan pada itu. Sabar, ikhlas, dan tawakal. Dan saya yakini bahwa sakit ini bukan aib. Sakit ini bukan aib. Siapapun bisa saja terkena. Ini bukan aib, tapi ini adalah semacam ujian juga kasih sayang Tuhan kepada kita, Allah kepada kita. Dan alhamdulillah Pak, hikmahnya karena waktu itu tidak ada lain yang bisa menyelamatkan, hanya keyakinan kita dan kebersamaan kita pasrah kepada Allah. Selama sakit itu hidup begitu teratur, kita hidup begitu teratur, beribadah teratur, sampai akhirnya saya punya hikmah yang luar biasa. Selama hidup saya menjalani di rumah itu sholat tarawih dengan anak istri berjamaah genap 1 bulan itu baru ini. Dari kecil kan biasanya mesti ada bolong, ada yang harus sholat sendiri, tidak berjamaah karena keluar itu. Karena kita nggak keluar Pak selama begitu di rumah karantina. Saya sudah sembuh itu puasa. Anak saya yang masih sakit. Sakit bukan sakit fisik ya, masih belum ada jeda kurang lebih setengah bulan dengan saya. Itu yang saya herankan, padahal dia sehat sekali. Tiap hari di rumah treatment. Kami di rumah itu di kamar masing-masing, semua kebutuhan ada di dalam kamar. Kami hanya keluar kalau mengambil makan di meja. Anak saya yang perempuan itu nyiapin. Oh, yang nyediain dengan ada dimasakan atau pesen ya. Dimasakin ada yang ngirim itu ya. Dicantelkan di pagar depan. Nanti disiapkan, terus makan siap, ayo makan itu. Anak saya yang sehat itu sudah makan sendiri selesai. Saya ngambil bawa ke kamar, istri saya ngambil bawa ke kamar, anak saya yang satu mengambil dimakan di kamar, dicuci di kamar, semuanya mandiri. Dan tidak ada kehidupan yang lain selain itu. Jadi tidak ada baju disetrika, tidak apa, udah itu aja selama karantina di rumah. Mengusir rasa bosan gimana Pak caranya Pak? Ya kita justru hari-hari itu kita lalui dengan pasrah dengan muasabah kepada Allah ya. Jadi kalau malam kita sholat malam, tidak ada yang kita lakukan selain itu. Berarti zikir terus ya Pak? Kemudian kalau jam 10, kebetulan rumah saya kan cukup luas ya.
jam 10 pagi itu kami keluar secara bergantian Berjemur, Pak. di halaman belakang, komunikasi jauh-jauhan. Jadi bisa bersama, jauh karena saya punya halaman di belakang kan ya. Jadi di situ kami bisa ngobrol dengan berolahraga. Sekitar setengah jam itu nanti kembali masuk lagi. Betul. Pak, kalau yang terinfeksi dengan terinfeksi kan sudah tidak masalah walaupun berdekatan, Pak? Oh, enggak juga, Pak. Karena kita kan nggak tahu siapa yang duluan itu. Nah, ini ada cerita yang agak menakutkan bagi saya. Pada waktu saya diisolasi itu saya masih keluar status negatif. Saya sudah senang sekali itu, sudah senang. Tapi begitu anak istri saya itu diswab positif, itu saya harus diswab ulang. Saya harus diswab ulang. Nah, sebelum diswab ulang itu saya masih negatif. Di sebelah saya, ada 2 kamar karantina ya. Di sebelah saya itu COVID yang kesakitan luar biasa. Berarti iya, Pak. Berarti agak. Jadi saya nggak akan cerita COVID saya dari mana ya, itu kita sampaikan. Tapi saya ketakutannya luar biasa karena perawat yang menjaga itu kan menangani 2 kamar. Soalnya mengerang-erang di pokoknya yang akhirnya nanti meninggal, saya ceritakan. Berarti masuk dari kamar mereka ke kamar saya jadi stres. Jangan-jangan. Saya bilang, Pak, ini saya aman nggak ini? Aman, Pak. Bapak dari sana, itu sudah meninggi sekali. Aman, setiap hari saya cuci, Pak, aman, Pak. Nah, dia kan mengerang-erang, meronta-ronta mau keluar terus ya. Sekali saya bilang, Pak, ini ada kuncinya nggak kamar saya? Tidak ada, Pak. Saya khawatir kalau tiba-tiba malam dia masuk. Karena belum keluar, saya waktu itu masih negatif, saya sudah senang. Begitu, karena sistem swab dulu kan lama, Pak. Paling cepat keluarnya lebih dari seminggu kan. Jadi nunggu itu ya, begitu saya keluar positif, ya sudah lega, Pak. Saya yang harus mengamankan Bapak ini. Yang perawat saya pakai masker terus ini di sini. Enggak apa-apa, Pak. Sebelum saya negatif, seluruh klinik saya dinyatakan baik. Hasil ronsen itu bunyinya yang saya tanya dokter itu membaik sangat signifikan. Nah, karena tekanan saya sudah 18 hari di rumah sakit, terus saya diputuskan Bapak pulang aja. Loh, saya ngikuti aja, saya mau pulang, mau di sini, saya yang patuh dan saya tidak mau nanti mengganggu apapun. Enggak, Pak. Kamar ini tidak mau dipakai, dulu kan masih sedikit kan? Bukan karena mau dipakai, Pak. Tapi Bapak saya kira lebih baik di rumah. Insya Allah dengan keluarga. Loh, yang lain gimana? Asal Bapak menjaga kondisi di rumah, insya Allah normal. Nah, saya mulai karantina itu, terus saya setelah 3 hari di rumah, diswab bersama-sama. Diswab bersama-sama, kan harus 2 kali waktu itu. Swab, saya dan istri saya negatif. Seminggu kemudian keluarnya kan ya. Anak saya masih positif, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Kedua lagi, selang 5 hari diswab lagi. Saya dan istri saya negatif. Anak saya masih positif, Pak. Saya stres juga ini. Anak saya bukan stres karena sakit, stres karena nggak bisa pulang. Dia kan istrinya di Surabaya. Betul. Nggak bisa pulang, padahal istrinya sudah hampir mau melahirkan itu. Udah kita berdoa aja lah. Alhamdulillah, Pak. Tepat sehari sebelum istrinya melahirkan, sembuh. Anak saya jadi selang 2 kali swab lagi. Jadi 2 kali dengan saya masih positif, diswab lagi masih positif, diswab lagi baru negatif. Itu berapa hari berarti anak Bapak itu, Pak? Anak saya lama, Pak, sampai tanggal 15 Mei, berarti dia mulai April coba, Pak. 1,5 bulan. Sebulan. Sehat, tidak ada. Tidak ada gejala apapun. Dia treatment terus di rumah. Makan vitamin, minum susu, madu, sehat sekali. Tapi sepanjang itu tidak keluar rumah kecuali hanya di halaman belakang. Karena di halaman depan pun khawatir orang lihat itu jadi itu gimana Lang? Nah, sesuatu hal yang saya secara psikologis nggak mau itu ketika mau diperiksa di rumah. Saya bilang, kalau diperiksa, kenapa nggak telepon saja? Istri saya sangat stres kalau misalnya, kalau waktu itu kan takut, datang harus pakai astronot itu kan? Betul, Pak. Termasuk ketika saya dipulangkan, Pak. Saya mau diantar pulang, tapi saya nggak mau kalau
pakai ambulan. itu. Nah, apa artinya kalau saya diantar pakai ambulan, tetangga Semarang masih lega, oh itu masih sakit kok pulang gitu. Iya. Enggak Pak, saya diantar oleh Wadil, Pak Zaki. Saya yang antar sendiri Pak. Saya antar sendiri, tapi karena ini prosedur Bapak, pakai aja ikutlah, pakai pakaian tipis tapi bukan yang hazmat itu. Nanti sebelum sampai rumah dilepas enggak apa-apa. Saya diantar sendiri pakai mobil dia, saya pulang di rumah, dah masuk rumah nggak keluar. Luar biasa Pak, tekanan waktu itu luar biasa. Berarti lebih banyak tekanan psikologisnya daripada persoalan medisnya ya Pak? Iya. Nah kuncinya waktu itu dengan sakit yang, ya saya nggak mengatakan saya sehat ya. Saya tetap ada keluhan sakit, tapi biasa itu. Kuncinya satu memang, harus yakin bahwa kita bisa menang. Kedua, makan. Sehat, gaya hidup sehat ya. Yang saya makan setiap hari apa Pak? Coba Pak. Apa Pak? Saya makan pisang. Jadi sejak saya sakit itu saya sudah hampir 2 tahun. 2 tahunan saya nggak makan nasi. Jadi di rumah sakit apapun saya makan, saya makan nasi, saya makan pisang. Selama 18 hari itu saya habis 6 cengkeh lah ya. Makan pisang ternyata itu luar biasa. Dan setiap hari yang ditanyakan setelah ada melihat gejala saya itu, Bapak sesek enggak? Pertanyaan setiap hari. Pertanyaannya baik. Dan saya jawab enggak. Enggak pernah sesek, saya enggak pakai alat bantu. Sampai itu. Bapak, apa himbauan Bapak kepada masyarakat Pak? Karena COVID ini kan tidak akan hilang sebetulnya. Sehingga kita tetap aman. Kemudian pun ketika terinfeksi kita tetap tenang. Himbauan Bapak bagaimana Pak? Himbauan saya hanya satu memang, bahwa kunci utama itu kedisiplinan ya. Kita sudah punya protokol kesehatan. Saya dengan keluarga saya itu meskipun sudah pernah terjangkit kita hati-hati. Semua tidak pernah lepas dengan masker. Kemanapun. Meskipun saya menjadi sendiri. Di kampung-kampung itu kemarin-kemarin sudah hampir longgar ya. Saya menjadi orang yang aneh di desa saya. Tapi saya masker terus. Di masjid pakai masker. Kalau diundang tahlilan juga nggak datang gimana juga nggak takut-takut juga. Saya pakai masker. Saya bisanya hanya memberikan contoh aja. Tapi kan nggak bisa memaksa. Mereka dengan luasa pada waktu itu kan ada satu hal yang saya waktu itu agak yang gergel itu begini. Saya dengan istri saya di rumah sendiri. Begitu dibolehkan keluar, saya tuh luar biasa kagetnya, ternyata di luar tidak ada apa-apa Pak. Pada waktu itu setelah saya sembuh itu di pasar juga orang ramai seperti itu. Di jalan-jalan ramai. Bebas maksudnya Pak ya? Bebas. Udah kok kita sendiri ya di rumah. Kita sendiri, bayangkan saya pasien ketiga. Saya sendiri di rumah ya. Ternyata di luar orang nggak pada disiplin. Takut nggak pada itu. Nah sampai sekarang kuncinya itu olahraga. Alhamdulillah Pak Asep. Pada waktu itu ada ya dibaca di mana-mana orang kena COVID itu akan separuh parunya tidak berfungsi dan lain sebagainya. Saya dengan rasa takut-takut itu setelah sembuh saya naik sepeda. Pertama 10 kilo keliling di rumah itu agak dengan sedikit itu kuat. Kalau sekarang saya sudah 50 kilo Pak, tanpa keluar. Sudah bisa muter-muter rutin. Istri saya 35 kilo kuat. Usianya sudah 59 tahun ya Pak. Malah jauh lebih sehat ya Pak ya? Waktu itu saya olahraga, minum vitamin terus setiap hari. Dan yang penting makan. Nah tapi pesan saya kepada masyarakat itu, siapapun mestinya kita mengingatkan saja Pak. Mengingatkan untuk 3M itu dilakukan. Saya kira hanya itu. Kuncinya itu karena meskipun sekarang orang sudah tidak begitu takut ya. Yang mati banyak. Saya di kabupaten sekarang sudah 1.000 lebih Pak. Saya pas yang ketiga, bayangkan pada dulu. Heboh seluruhnya Pak. Teman-teman seluruh pun heboh bahwa waktu itu kalau orang kena COVID itu mesti mati dan lain sebagainya. Dan benar sebelah saya mati itu. Sebelah saya mati, saya juga tahu malam-malamnya bau kaporit seperti ini, ternyata sudah meninggal. Beritanya kemana-mana Pak, saya juga nyampe juga ya Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pemirsa demikian, saya wawancara dengan Pak Bambang, terinfeksi COVID-19 tetapi tetap sehat. COVID itu ada, tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetapi jangan takut berlebihan. Asal sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah kita akan bisa terhindar dari COVID-19 tersebut. Tapi pun ketika terinfeksi, jangan khawatir, tetap sabar, tetap pasrah, dan berusaha. Demikian Bambang ya.
Baik, Pak Bang, terima kasih atas kesempatannya. Bisa dilanjut dalam segmen berikutnya. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.